Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi kita mengadakan podcast dan kebetulan saat ini sudah hadir di depan kita teman lama saya dulu waktu di Jakarta. Kebetulan domisilinya juga di Jakarta. Dia orang DPP sebuah partai politik baru yang akan kita bahas juga nanti. Sudah hadir ini di depan saya Mas Faisal Abdurrahman. Ya, Sehat, Sal? ya, sehat. Nah, ini acaranya apa di Semarang ini? Acara kebetulan di Semarang karena lagi musimnya kampanye dan alhamdulillah saya juga nyalek untuk Dapil Jawa Tengah 1 Di PRRI ya? DPR RI untuk wilayah Kota Semarang, Kota Salatiga, Kabupaten Kendal, dan Kabupaten Semarang. Oh, Kebetulan partai kita memang partai baru, namanya Partai Kebangkitan Nusantara. Dan kebetulan juga saya dikasih amanah untuk memperjuangkan aspirasi rakyat di Dapil 1 Jawa Tengah. ya. Dan nomor urut kebetulan juga nomor 1. Nomor 1. PKN itu kan partainya Mas Anas ya? Anas Urbaningrum ya? Partai kita semua. Oh, partai. Ya. Tapi Maksudnya kebetulan ketuanya Mas Anas ya? Ketuanya Anas Urbaningrum. Sebelumnya itu ketuanya IGD Pasek. Nah, Mas Gede Pasek itu sebenarnya kan setelah Mas Anas keluar partai itu terus tiba-tiba dikasihkan ke Mas Anas, itu gimana ceritanya itu? Jadi ceritanya kita pertama kali membentuk Partai Kebangkitan Nusantara di tanggal 28 Oktober 2021 pas Sumpah Pemuda. Karena kita pada prinsipnya kita anak-anak muda menginginkan perubahan dan kita menginginkan generasi kita ini generasi yang nggak berkiblat kemana-mana. Makanya kita namakan Kebangkitan Nusantara. Jadi dengan adanya Kebangkitan Nusantara, kita pengen memupuk anak-anak muda dan generasi muda untuk mencintai Indonesia. Dan partai ini kebetulan juga kita partai religius nasionalis. Nasionalis religius. Ya. Dan kita lebih mengutamakan rasa nasionalis dan religius tersebut. Perjalanan waktu PKN berdiri dinakodai dengan IGD Pasek Suadiga. Yeah. Dan di situ kita menginginkan dalam kancah politik nasional kita menginginkan akan terwujudnya cita-cita yang luhur pendiri bangsa dan sebelum pendiri bangsa ini, dan kita namakan Nusantara. Dari Nusantara ini kita akan coba melihat histori lama seperti kerajaan-kerajaan yang ada dulu seperti Majapahit, Sriwijaya, itu kan di Nusantara ini kan cukup luar biasa. Dan nggak kalah penting lagi kita pengen menggugah masyarakat sekarang ini untuk mencintai Indonesia dengan adanya Nusantara ini. Seperti itu. Nama Nusantara itu identik dengan kebangkitan itu ya? Ya. Identik dengan Indonesia yang sudah all in, maksudnya memang sudah sempurna seolah-olah gitu. Jadi kalau sekarang masih pakai Indonesia itu kayaknya masih banyak masalah sana sini, itu masih ada. Tapi kalau sudah ini Nusantara itu seolah-olah sudah pakem yang sempurna gitu, seolah-olah gitu. Tapi kalau
kita lihat dari sejarah-sejarah dulu ya, bagaimana Nusantara itu jadi sebuah cita-cita kayak Gajah Mada ingin menyatukan Nusantara sedemikian Hebatnya. itu keinginannya orang-orang yang eh, orang-orang besar waktu itu dan memimpikan sesuatu yang besar itu bernama Nusantara soalnya seperti itu. Benar. Cuman ada ganjalan ini salah. Ya, gimana? Ganjalannya ini kalau mungkinkah bisa partai PKN ini, Partai Kebangkitan Nusantara akan sampai ke titik Nusantaranya tadi. Kalau masih ada stigma pemimpinnya itu, masih ada, misalkan kayak Mas Anas ini, masih terstigma karena dulu pernah pernah jadi tersandung kasus korupsi atau gimana itu, kira-kira di teman-teman PKN kayak apa kayak gitu? Kalau di pihak kita untuk PKN, kita kan selalu memperjuangkan untuk keadilan, karena pada prinsipnya kita melihat sosok Ketua Umum kita Anas Urbaningrum itu tidak bersalah, tapi kan masyarakat itu kan sudah di framing terhadap kesalahan itu yang tanpa ada penjelasan yang lebih detail di masyarakat. Nah, tugas kita di partai, terutama kita sebagai pengurus, kita coba untuk memberikan edukasi itu ke masyarakat, dan kita bisa lihat contoh lah seperti negara tetangga kita itu ada AI, Anwar Ibrahim, ya kan, dimana di situ framing yang habis-habisan dulu ya. Dulu itu kan framingnya memang di stigma dia koruptor, terus ditambah lagi dia pelecehan seksual, sodomi, seperti itu. Jadi dengan berjalannya waktu, keadilan itu akan menemukan jalannya. Jadi dari situ ya kita tetap akan memperjuangkan Ketua Umum kita Anas Urbaningrum untuk seperti Anwar Ibrahim, yang mana akhirnya masyarakat itu bisa menerima dan Anwar Ibrahim bisa menduduki posisi sebagai Perdana Menteri di Malaysia. That's right, bagus. Maksudnya memang itu hal yang ya tentunya Anwar Ibrahim juga tidak hanya sekedar penantian, tapi ya tetap berjuang. Perjuangannya sangat jauh lebih keras daripada dia sebelum terkena kasus itu. Dan itu menjadi prinsip kita juga untuk selalu memperjuangkan keadilan di negeri ini. Ya, dulu saat kita masih sering rame-rame jadi aktivis segala macam itu, memang ada beberapa sosok yang menonjol. Saya pernah ketemu Mas Anas itu di temu oposan nasional waktu itu di Semarang. Jadi memang sangat menonjol waktu itu juga. Belum lagi beberapa ketum mantan aktivis organisasi mahasiswa, misalkan kayak Mas Fahri Hamzah itu di kami itu juga sangat luar biasa menurut saya. Dan cuman saya menggarisbawahi beberapa nama sebenarnya. Waktu itu ya diantaranya Mas Anas Urbaningrum, terus Mas Anies itu, cuman Mas Anies waktu itu kan terus sekolah di luar negeri. Dan yang lain diantaranya mungkin juga Andi Malarangeng, itu memang aktivis-aktivis yang cukup menonjol pada waktu itu. Cuman beberapa yang tersangkut masalah akhirnya rontok juga, jadi itu akan jadi perjuangan yang sangat berat kalau menurut saya ya, memang ya, tapi harus ditempuh. Kalau saya yakin kalau Mas Anas bisa sangat kuat, maksudnya untuk menjalani itu sangat punya perform yang sangat kuat, masih sisa-sisa umur beliau masih sangat bagus, maksudnya
semoga sampai nanti apa yang beliau inginkan di titik tertentu nanti seperti apa kita belum tahu. Cuman yang tinggal yang satu ini pun juga tidak, menurut saya yang kayak Mas Anies Baswedan ini yang dulu dari mahasiswanya juga sudah aktif kayak gitu, sekarang dia mencoba di kontestasi apa segala macam, ya jagalannya nggak mudah, nggak nggak yang ringan-ringan, dia memang menghadapi yang berat-berat juga. Iya, segala sesuatu pasti banyak cobaan rintangannya. Iya. Oke, terus itu PKN, ya PKN itu sudah memiliki, sudah lolos ini ya apa peserta pemilu ya, dan sudah memiliki seluruh kepengurusan sampai tingkat daerah ya, sampai tingkat daerah, tingkat kecamatan. Kira-kira strategi PKN untuk menggait pemilih itu bagaimana? Oke, untuk sebelum melangkah ke situ mungkin saya sedikit flashback ya. Tadi kan bicara terkait PKN udah jadi peserta pemilu, proses-proses sebelum itu memang kita cukup lalui dan kita tempuh dengan alhamdulillah, puji Tuhan kalau alam semesta ini ternyata merestui, di mana PKN ini dalam tempo 1 tahun itu kita menjadi peserta pemilu, dan cukup bersyukur juga pada saat pemilihan nomor urut untuk peserta pemilu, PKN mendapatkan nomor 9. Nah, dari situ kita menambah spirit kita untuk maju ke depan di kancah politik yang lebih besar, yaitu menjadi peserta pemilu. Kita coba memperjuangkan untuk legislatif PT 4%. Nah, di situ pasti banyak harus apa yang kita harus berikan ke masyarakat, program-programnya. Ya, mungkin salah satu programnya kita mau memperjuangkan untuk kesejahteraan UMKM, disfasilitas untuk orang-orang yang mungkin punya kekurangan secara fisik, kita coba perjuangkan. Dan nggak kalah penting, kita coba memperjuangkan untuk ojol. Kita coba untuk memperjuangkan dia untuk biar dia mendapatkannya lebih dari yang sekarang. Perjuangkan 90% hak dia untuk ojol itu. Kalau untuk program-program itu bisa terlaksanakan kalau kita memang udah di legislatif. Untuk sekarang ini ya, apalagi ini untuk tahun politik dan pemilu pesta rakyat akan dimulai di tanggal 14 Februari, yang mana pemilu itu serentak untuk memilih legislatif di DPR RI, DPRD tingkat provinsi, tingkat kabupaten kota, DPD, sama pemilihan presiden dan wakil presiden. Nah, mungkin kalau untuk PKN sendiri, kita memang lagi fokus untuk di legislatif, karena kita menginginkan biar tembus PT 4%. Kalau udah tembus PT 4% di Senayan, kita banyak bisa berbuat terhadap rakyat. Seperti itu. Nah, PKN ini kan partai yang baru dan kalau boleh saya sampaikan itu kayaknya kok nggak ada di dalamnya, itu tidak ada bohir-bohir yang besar ya. Setahu saya ya, maksudnya entah ternyata ada, saya kan nggak tahu. Tapi setahu saya nggak ada bohir yang cukup besar di situ. Jadi kayaknya ya Mas Anas, apalagi ketumnya kan habis keluar dari Sukamiskin, saya pikir juga belum ngumpulin banyak duit gitu. Itu pembiayaan partainya bagaimana? Kalau sekarang hari ini dengan budaya masyarakat yang sangat transaksional itu, semuanya duit, apa duit. Kalau ditawarinnya ada partai bagus, ini ada calon bagus, jawabannya selalu ada duitnya enggak gitu.
Nah, itu kira-kira bagaimana? Apa menghadapi yang begitu? Maksudnya menghadapi masyarakat-masyarakat yang ya transaksional itu. Oke. Kalau kita lihat memang budaya yang sekarang ini kan kita coba tarik ke belakang, makanya kita coba tarik ke belakang terkait budaya-budaya yang mungkin kultur Nusantara itu yang udah ada dari dulu, seperti gotong royong, ya kan, berdikari. Nah, itu yang kita ciptakan di Partai Kebangkitan Nusantara. Pada saat kita membentuk partai pun kita berusaha untuk berdikari, berdiri sendiri, gotong royong, agar kita nggak mudah diintervensi sama kalangan-kalangan yang bisa dibilang bohir, kapitalis, seperti itu. Jadi proses awal kita membentuk Partai Kebangkitan Nusantara ini memang kita landasi dasari dengan semangat gotong royong, kemandirian. Nah, itu proses itu yang kita lakukan pada saat kita membentuk partai. Ya alhamdulillah partai ini bisa terbentuk. Setelah itu kita mulai melalui beberapa fase, dari mulai fase administrasi, kita membentuk siap-siap daerah yang kita akan namai, kalau pusat itu kalau kita namain PIMNAS, pimpinan nasional. Kalau untuk daerah provinsi kita namain PIMDA, pimpinan daerah. Kalau untuk tingkat kabupaten kota kita namain PINCA, pimpinan cabang, seperti itu. Kalau ini ranting ya kita PINCA, pimpinan kecamatan, seperti itu. Dari proses itu yang mungkin pada saat itu banyak kawan-kawan atau teman-teman dan masyarakat mencemooh. Bisa dicatat juga, kita mendirikan partai itu pada saat Indonesia lagi COVID. Dan paradigma yang ada membuat partai itu habisnya banyak. Dan alhamdulillah dengan semangat mandiri, gotong royong, dengan semangat kita bersama-sama untuk mewujudkan kebangkitan Nusantara, kita bisa melewati estafet itu. Dan proses selanjutnya sampai kita masuk peserta pemilu, kita yakin bahwasanya dengan semangat gotong royong kita bisa mewujudkan cita-cita yang kita inginkan. Memang PKN ini kemungkinan ya bisa dilihat orang sebelah mata, dan kemungkinan juga orang lihatnya ini partai kok nggak ada bohirnya, nggak ada penyandang dananya. Tapi kita coba terus melakukan proses-proses di internal dan di luar. Kita coba untuk berdikari, bergotong royong, mandiri, agar suatu saat kalau kita memang menembus PT 4%, kita nggak mudah diintervensi terhadap kekuatan-kekuatan kapitalis. Jadi hal itu yang menjadi prinsip. Terkait masalah stigma di masyarakat, kultur masyarakat sekarang yang pada saat mau pemilu banyak yang memberikan mungkin politik praktis dengan memberikan beberapa iming-iming yang terjadi transaksional terhadap masyarakat. Ya, kita coba untuk memberikan edukasi ke mereka. Pada saat mereka contoh hanya dikasih 200.000, kita lihat 200.000 itu kan berlaku untuk 5 tahun. Sedangkan 5 tahun kalau dibagi 200 kan hanya dapat berapa sih setahunnya? Dibagi lagi setahun itu ada 12 bulan. Hal-hal situlah yang kita coba unik. Walaupun berat di masyarakat, kulturnya yang udah terjadi memang seperti itu. Tapi kita coba sampaikan terus hal itu untuk mengedukasi politik terhadap masyarakat. Nah, memang proses itu memang kita akan tentukan di tanggal 14 Februari, di mana semua partai coba mencari simpati dan menginginkan rakyat itu untuk memilih dia dengan segala upaya, segala cara. Tapi cara-cara yang kita akan lakukan, kita lebih banyak cara-cara yang
kultur terkait masalah budaya-budaya yang masyarakat yang mana kita menginginkan masyarakat itu nggak dibodohi seperti itu. Jadi ya proses yang sekarang kita lakukan menjelang mau pemilu tersebut ya kita akan melakukannya itu dengan lebih ke edukasi ke mereka, terus kita coba untuk memperjuangkan aspirasi apa yang mereka inginkan karena kultur masyarakat itu kan beragam di Indonesia. Mungkin ada daerah-daerah pesisir, ada daerah-daerah yang mungkin perkotaan, itu semua kan perlu kita lihat apa sih yang dibutuhkan mereka. Nah, di situ itu yang kita akan coba perjuangkan di PKN. Ya, ya. Lantas misalkan nanti akhirnya lolos dan ada di parlemen lah. Kira-kira untuk pembiayaan partai itu, pembiayaan politik itu idealnya seperti apa? Maksudnya negara menanggung pembiayaan politik itu, menanggung biaya partai, atau memang lebih baik seperti ini saja? Maksudnya ya berkompetisi sendiri-sendiri, siapa yang paling kuat dia yang menang, atau dia saya flashback sebentar. Saya melihat beberapa partai-partai yang besar, yang ya bukan yang besar, partai-partai yang di belakangnya ada bohir-bohir yang cukup cukup besar itu, ya mereka yang seperti ini sudah nyiapin duit saja, maksudnya enggak ke apa turun ke bawah ya sekedar bagaimana dapat kolek KTP, kolek ini hari lu saya tembak, pokoknya lu saya tembak, saya kasih duit. Lewatnya siapa koordinatornya siapa, mereka cuma bikin kaki saja. Jadi kalau kayak PKN ini nanti ya sebenarnya ideal dalam tataran memberikan pencerahan terhadap masyarakat terkait dengan ideologi bangsa. Maksudnya banyak hal-hal yang nilai-nilai luhur bangsa kita yang dulu belum belum terserap dengan baik, dengan ini kita kembali munculkan lagi gotong royong, bagaimana bisa kerjasama, menghargai orang, melihat orang dari ya kayak dulu di Jawa, falsafah Jawa itu kan ada yang namanya ajining diri saka lati, ajining rogo saka busana, misalkan begitu. Jadi melihat orang itu tidak dari nggak ada ceritanya ajining diri dari tembakan, dari duit atau apa kan gitu. Jadi falsafah-falsafah luhur itu yang kembali dimunculkan. Tapi untuk dalam konteks perang terbuka dan jangka waktunya nggak lama ini, apa nggak terlalu susah, maksudnya memang meyakinkan masyarakat yang seperti itu gitu. Lalu kedepannya kira-kira baiknya pembiayaan partai itu seperti apa? Kalau kita lihat dari histori berdirinya PKN, kita memang sama sekali tidak ada bohir. Iya. Dan kita bicara fakta nih, berdirinya ini memang kita dengan semangat berdikari, mandiri, dan gotong royong, kerjasama. Dan dari semangat itu kita sama-sama pengurus punya spirit untuk mengembalikan kebangkitan Nusantara yang tadi suatu kultur atau suatu budaya yang dulu yang baik kita coba untuk kembalikan lagi ke masa sekarang. Dan alhamdulillah Partai PKN itu bisa mewujudkan itu. Nah, estafet selanjutnya ini kan kita dalam pemilu dan kita coba melakukan itu dengan apa yang kita sebut kerjasama, gotong royong, kemandirian, dan kita sama-sama berjuang di dapil masing-masing dan menggunakan segala upaya yang kita punya secara pribadi. Terus kita juga saling mengisi antara dapil satu sama dapil lain, karena kekuatan kita kan selalu kita utamakan gotong royong, karena
Dengan gotong royong itu kan kita akan lebih memperkuat kesatuan seperti Bhinneka Tunggal Ika. Berbeda-beda tapi tetap sama di satu Indonesia. Sebenarnya konsep Indonesia sendiri kan belajar dari Nusantara. Contoh, pada saat pemilihan bendera merah putih, itu kan simbol-simbolnya ngambil dari Nusantara, dari Kerajaan Majapahit. Begitu juga bendera kita PKN, merah putih itu juga itu kan simbol dari Majapahit, seperti itu. Jadi kalau kita lihat memang masyarakat sekarang ini kulturnya itu udah nggak seperti dulu lah, zaman mungkin adanya Nusantara terus Indonesia mulai merdeka. Memang sekarang ini kan memang hegemoni terhadap kebutuhan masyarakat dimanfaatkan dengan kepentingan-kepentingan kaum-kaum kapitalis atau kaum-kaum borjuis. Yang bohir-bohir ini merasa melihat segala sesuatunya bisa diselesaikan dengan uang. Tapi ingat, kita percaya bahwasanya kita punya kekuatan itu alam semesta. Dan kita punya kekuatan yang mana kita punya Allah Ta'ala. Kita punya kekuatan di balik kekuatan-kekuatan kapitalis, kita masih percaya fitrah manusia itu kembali kepada Allah Ta'ala. Dan ikhtiar kita ikut pemilu. Seperti saya di Dapil 1 Jawa Tengah. Tapi saya keyakinan saya karena ikhtiar saya dan doa saya pada Allah Ta'ala. Kalau Allah menginginkan saya jadi dengan ikhtiar, insya Allah kekuatan itu lebih besar daripada kekuatan uang. Dan itu yang menjadi spirit teman-teman di PKN pada saat berjuang untuk pemilu di 2024 ini. Dan keyakinan itu menumbuhkan lebih yakin pada saat kita membentuk Partai Kebangkitan Nusantara, di mana berjalannya partai ini tanpa ada bohir. Kita lebih gotong royong kerjasama. Oh, saya punya ini, yaudah. Pada saat membentuk, oh saya punya teman di daerah ini untuk menjadikan satu kekuatan. Nah itulah saling mengisi lah. Pada saat saling mengisi, akhirnya menjadi satu kekuatan yang mana kita akan saling untuk memperkuat tiap-tiap dapil. Jadi ya prinsipnya saya percaya dengan adanya saya ikhtiar dan saya berdoa pada Allah Ta'ala, dan saya berani untuk di Dapil 1 Jawa Tengah. Dan alhamdulillah proses pada saat saya kampanye di Dapil 1 Jawa Tengah, masyarakat menerima dengan baik. Dengan cara apa? Dengan cara saya langsung turun ke lapangan, menyapa ke rakyat, warga masyarakat. Dan mereka merasa, bilang sendiri, Mas, saya sangat senang nih bisa kedatangan calon DPR RI langsung turun ke masyarakat. Selama ini kan banyak calon-calon itu hanya mengandalkan maaf uang dia, tim sukses dia, seperti itu. Makanya kita coba sentuh masyarakat itu dengan memanusiakan manusia. Kita coba datang baik-baik, walaupun dia punya pilihan terhadap siapa yang mau dia pilih, nggak ada salahnya kok kita silaturahmi. Kita nyalon, mohon doa restunya, kalau berkenan ibu bisa pilih, bapak ibu mas bisa pilih saya, atau enggak ya saya mohon doa restunya. Pada saat dia tahu kita ini calon legislatif di DPR RI, respon mereka yang saya temuin selama ini dalam perjalanan saya sosialisasi kampanye, responnya baik, dan mereka merasa mendapat kehormatan
Mas jarang-jarang nih yang berani turun kayak panjenengan langsung. Ada beberapa yang malah minta foto karena senangnya. Ya itulah yang terjadi pada saat kita memang secara finansial nggak seperti yang bohir-bohir tersebut, Iya. punya uang banyak. Tapi kita masih punya waktu, dan kita punya waktu untuk menyapa, menemuin semua masyarakat yang ada di dapil saya. Dan itu yang saya rasakan menjadi satu kekuatan. Dan saya yakin dan pasti untuk wilayah Dapil 1 Jawa Tengah, khususnya Kota Semarang, Kota Salatiga, Kabupaten Kendal, dan Kabupaten Semarang, saya yakin bisa mendapatkan kursi di wilayah ini. Iya. Seperti itu. Terima kasih. Oke. Tadi ada satu pertanyaan yang belum jawab. Kalau setelah nanti masuk ke parlemen itu untuk urusan pembiayaan partai ini baiknya bagaimana? Takutnya ya kalau harus dihantam terus PKN turun ke jalan terus sisi lain ada orang yang punya pegang duit bohirnya gede, dia nggak pernah turun, cuman ya pokoknya main tembak saja, ini kan capek juga gitu loh. Nah, kira-kira idealnya kayak apa pembiayaan pembiayaan partai politik itu baiknya seperti apa sih? Apa tetap seperti ini saja atau negara perlu memikirkan pembiayaan partai, pembiayaan politik? Untuk terkait pembiayaan politik, kalau khususnya kalau kita udah di parlemen Ya, udah masuk di parlemen, ya kita coba untuk memperjuangkan untuk pembiayaan politik ini porsinya tuh adil. Selama ini yang kita alami pada saat kita partai baru, memang kita terkait pembiayaan memang kita sama sekali dananya dana pribadi untuk partai baru ya. Sedangkan partai lama itu kan kalau sepengetahuan saya, kalau nggak salah itu ada pembiayaan dilihat dari kursi dia yang kemarin terpilih. Nah, dari pengalaman itu mau nggak mau harusnya kita adil, karena ini kan semua pembiayaan ini kan dari rakyat untuk rakyat, seperti itu. Jadi kalau bisa disamaratakan untuk pembiayaan untuk berpolitik ya, apalagi pada saat terjadinya pemilu. Karena kalau terjadinya pembiayaan itu dibedakan karena yang lama sama yang baru, itu yang terjadi yang lama itu akan mempunyai ya kekuatan finansial yang cukup besar. Dan yang baru ini ya mau nggak mau harus berjuangnya dengan penuh sangat inilah, memprihatinkan lah. Ya, tentunya kalau yang partai-partai yang sudah besar ya kepinginnya proporsional mesti gitu. Ya benar. Itu balik lagi lah, kita bicara keadilan itu kan kita menempatkan segala sesuatu pada tempatnya, ya kan? Ya. Kalau sesuai proporsional ya kita bisa juga kan yang baru juga proporsional. Ya kan? Oh ya deh baru, jangan ditiadakan. Kalau ini kalau ditiadakan kan proporsional ya kan nggak sesuai porsinya lah, seperti itu. Oke, Sal, ini saya kasih kesempatan untuk closing statement. Mungkin sampaikan harapan, keinginan, dan sekaligus silakan berkampanye kalau ini masih masa kampanye kan begitu. Jadi bagaimana bisa menggait masyarakat yang lebih luas, mungkin dengan dengan sosial media atau dengan ini yang podcast seperti ini. Saya melihat potensi masyarakat Indonesia untuk bersosial media ini ternyata sangat-sangat besar. Pemakai sosial media di Indonesia itu 225 juta bahkan. Itu kan menurut saya suatu hal angka yang ya mungkin bisa jadi
mungkin bisa jadi pola, ya kalau sekarang orang jualan, pola jualan sudah berbeda, ada Tokopedia, ada Iya, Shopee segala macam. Mungkin pola kampanye pun juga mestinya, udah mulai. nah mungkin dengan ini mungkin Haisal bisa menyampaikan closing statement sekaligus promosi untuk harapan dan ininya apa, harapan dan keinginannya ke depan seperti apa. Silakan. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Salam kebangkitan Nusantara. Saya Faisal Abdurrahman, caleg DPR RI Kota Semarang, Kota Salatiga, Kabupaten Kendal dan Semarang. Untuk wilayah tersebut, bagi sederek-sederek, konco-konco warga Kota Semarang, Kota Salatiga, Kabupaten Kendal dan Kabupaten Semarang, pilih kulo asli wong Semarang, dan kebetulan saya memang lahir di Kota Semarang. Jadi jangan ragu untuk pilih PKN nomor 9, pilih nomor urut nomor 1, Faisal Abdurrahman. Mugi-mugi kulo kepilih dan saya bisa mewujudkan semua inspirasi, aspirasi yang panjenengan mau. Mohon doa dan restunya untuk tanggal 14 Februari, pilih Partai Kebangkitan Nusantara nomor 9, nomor urut saya nomor 1. Terima kasih. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih. Tahu waktunya. Siap, makasih juga semoga atas sukses. waktunya Mas Dodi, Ya. kawan lama, sahabat saya. Semoga sukses pencalonannya. Amin, amin. Nanti next time kalau sudah jadi anggota dewan, kita podcast lagi. Amin, amin, amin. Mohon doa restunya. Itu teman-teman, kita cukupkan. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.